main game. Halo? Akhirnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kita hafal kan? Ini pengalaman atau pengamalan nih ayah bunda? Hanya. Lalu solusinya bagaimana ayah bunda? Solusinya kita harus tahu bahwa sholat itu adalah memberikan segala solusi dari segala masalah kita. Percaya? Siapa yang mengajarkan? Allah. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sholat itu ayah bunda merupakan bagian ketakwaan kita kepada Allah. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sudah janji, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan dia solusi dari segala masalah-masalah yang ia hadapi. Kita akan buktikan dengan cerdil, ceramah dengan... Oh, sini punya kertas nih. Ada yang punya masalah sini bunda? Bunda siapa yang punya masalah sini? Ini kan wajah ada kemiripan satu sama lain semua ini. Nih Caca, ini wajah-wajah ada kemiripan satu sama lain. Apa miripnya Ustaz? Wajah-wajah bermasalah. Coba tulis masalahnya deh. Ustaz Syam, dibantu. Bapak tulis masalahnya apa Pak? Singkat padat Pak, utang gitu ya. Ibu punya masalah coba cepat, agak cepat. Nah, terserah punya utang, anak belum nikah. Siapa lagi? Sama kertasnya suruh tulis tak? Suruh tulis gitu ya. Ibu masalahnya apa? Singkat padat ya, 3 kata aja. Siapa lagi? Ada yang pegang pulpen lagi? Siapa tadi? Cepat dan tepat. Oke, waktu kita terbatas ayah bunda. Ada pulpennya udah? Coba tulis cepat. Enggak ada? Enggak apa-apa. Sudah saya ambil. Mau diapain di situ kertas-kertasnya kok? Sudah tulis belum? Udah sih, tolong pegang. Make. Cepat. Ini ada kantong koko yang koko sengaja. Ya. Kita masukin dalam kantong ini. Oke. Cepat. Udah selesai kok, udah. Sudah? Oke. Coba. Dimasukin ya, masukin. Masalahnya masukin. Maunya dibaca dulu nih masalahnya apa aja nih? Jangan dong kok, malu. Jangan, kasihan. Masalahnya dimasukin. Oke, masukin. Nah, oke. Terus? Ya, ada yang jatuh lagi. Ayo. Oke. Lalu Jangan dibaca katanya masalahnya, nggak enak katanya. Oke. Sudah hilang masalahnya. Loh kok bisa hilang sih kok? Kok bisa hilang sih? Itulah sebuah filosofi bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, salah satunya dengan sholat, maka Allah beri kita solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang, insya Allah hutangnya akan dilunasin. Intinya, apapun permasalahan kita, kalau kita jaga sholat, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, Allah sudah berjanji, yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan dia jalan keluar dari segala masalah yang hadapi. Bahkan Allah kasih dia bonus. Apa bonusnya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Jadi motivasi kita, solusinya biar kita rajin sholat. 1, tingkatkan ketakwaan kita. Kita harus tahu dengan takwa, dengan sholat itu Allah akan beri kita solusi dari segala yang kita hadapi. Jadi sholat itu merupakan bagian dari takwa. Apa itu takwa? Takut. Takutnya berbeda. Kalau takut sama seorang raja yang zalim, membuat kita semakin jauh atau semakin dekat bunda? Semakin jauh. Kalau takut sama seekor binatang yang buas, membuat kita semakin jauh atau semakin dekat? Semakin jauh dengan binatang tersebut. Tetapi kalau takutnya kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Insya Allah.
Subhanallah ya. Jadi artinya takutnya kita itu justru membuat kita rindu sama Allah Rindu. ya, membuat Karena- kita jadi pengen berkomunikasi terus Karena sama Allah. sholat itu adalah pertama kali yang dihisap pada hari kiamat adalah masalah sholat. Sholat, jadi kita harus Makanya sadar itu kita ya. harus sadar itu. Mau Iya. buka harta kita, jabatan kita, yang pertama kali awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti pertama cacat yang dihisap pada hari kiamat adalah masalah sholat kita. Berarti PR kita banyak nih untuk memperbaiki sholat. Bacaan Al-Fatihahnya harus dibenerin, Betul. fikih sholatnya harus dibenerin, Betul. adab-adab sholatnya harus dibenerin. Betul. Nggak cuma hanya sekedar sholat aja, tapi semuanya cara wudhunya juga harus Betul. dibenerin. Masya Allah, Subhanallah. jazakallah khair. Terima Masya kasih Allah. banyak Koko. Kasih tepuk. Orang itu kata Allah dalam Al-Quran, manusia itu di dalam dunia ini, kehidupan ini sukanya main. Tapi ternyata kenapa Allah berikan perumpamaan permainan? Karena tidak ada permainan yang berlanjut selama-lamanya. Pertandingan bola itu adalah 45 dua kali. 45 menit tambah 45 menit. 90 menit paling lama udah itu. Kalaupun ada pertambahan waktu ya 15 menit ya Bu ya. Itu pertandingan bola. Game yang lainnya, permainan yang lainnya, tidak ada permainan yang berlaku selama-lamanya. Maka Allah ingin menunjukkan dunia itu hanyalah permainan yang tidak akan kekal. Kemudian Allah katakan walahun. Kalau Allah tadi katakan laib itu permainan yang akan mencapekkan atau melelahkan otak dan badan kalian. Kalau lahun adalah sesuatu yang membuat capek hati. Pernah nggak Bu dengar anak milenial mengatakan, duh hati gue capek kayak gini terus ya Allah, pengen pisah aja rasanya kalau kayak gini, capek hati nahan. Pernah nggak Bu? Dunia seperti itu. Lahun kata Al-Quran. Wazinatun. Kemudian tahap yang ketiga adalah dunia adalah perhiasan. Semua manusia berlomba-lomba menghias dirinya. Masya Allah. Masuk TV ada yang brosnya di atas, ada yang brosnya di leher. Kalau kata Ustaz Muhammad zaman sekarang itu brosnya di leher semua. Mempercantik dirinya masuk TV. Masya Allah. Dan sebelum masuk ke sini, masuk ke sini nganga semua tertidur. Pules. Wazinatun, mempercantik dirinya. Coba lihat kelanjutannya Bu. Setelah dia mempercantik dirinya, watafakhurun bainakum. Lalu selanjutnya mereka akan mengejar gengsi. Ibu pernah nggak Bu lihat anak kuliah tidak mengatur lagi rambutnya, ke kampus udah nggak nyisir lagi, ke kampus udah nggak peduli bajunya berapa hari. Kenapa? Karena dia ngejar skripsi. Pernah lihat nggak Bu? Pernah. Karena dia ngejar nilai di kampus, udah nggak peduli makan tidak, yang penting saya ketemu dosen hari ini, karena saya mau ujian besoknya, karena saya mau lulus. Apa yang mereka kejar? Gengsi. Saya harus segera menjadi sarjana. Begitu pula ujian terbesar saat ini, karena kita mempertahankan gengsi. Kalau bini gue nggak cakep kayak bini temen gue, bisa dibully gue nih. Apalagi Syam, anak pertama Ustaz. Kalau standarisasi anak pertama tidak cantik, waduh, siapa tahu adikku nanti lebih cantik istrinya. Gengsi, watabakhurun bainakum. Ternyata Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Setelah itu apalagi yang dikejar manusia Bu? Watakatsur fil amwal. Gelar sudah dapat, istri cantik sudah dapat, tapi nggak ada duit. Maka yang dia kejar adalah memperbanyak harta. Udah punya duit, tapi ternyata nggak punya keturunan. Fil amwali wal aulad. Mereka semua mengajar keturunan. Ibu, Ya. ayat ini tidak bercerita tentang manusia beriman saja, belum. Semua manusia pada umumnya mengejar ini kata Al-Quran. Tapi orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, mereka mengejar apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Masya Allah, nasihat buat Syam sendiri hari ini, pagi ini, karena pertanyaannya menuju ke Syam. Saya tahu Bu, Ibu makanya tadi minta maaf karena Ibu menyinggung saya. Ternyata orang yang punya iman dalam hatinya bukan gengsi yang dia kejar, tapi maghfirah, ampunannya Allah, dan juga jannahnya Allah. Karena orang kalau sudah diampuni pasti akan merasakan kebahagiaan di dalam dirinya. Masya Allah. Mau jomblo kek, mau istrinya 4, bahagia. Kenapa? Bahagia. Karena sudah diampuni sama Allah. Masya Allah. Terus untuk cara kita buat sadar untuk mengejar makfirah itu gimana Ustaz Syam? Sadar dari awal sebenarnya yang membuat bahagia itu bukan gengsi, tapi ternyata ampunan. Oh. Karena buat apa kita gengsi di hadapan manusia, tapi ternyata kita tidak diampuni di mata Allah. Jadi artinya harus menyadarkan diri sendiri Betul. juga, itu PR kita berarti ya. Masya Allah. Ini lagi menyadarkan diri ya Masya Allah. Allah.
insya Allah kita semua di sini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya.